kebahagiaan, kegembiraan, happy, santai, tidak ada kebencian di sana, dan juga tentu saja tidak ada nuansa-nuansa yang berat, apalagi kalau kita lihat di depan ini, ya anak-anak muda semua begini, ya tentu mereka nggak suka dengan politik yang keras-keras lah. Oleh karena itu, salah satu kegiatan itu terjemahan dari politik happy itu tadi adalah yaitu acara yang akan dihelat pada hari Minggu besok tanggal 3 November. Sebuah acara yang kita sebut sebagai sebuah acara yang sebenarnya adalah konsolidasi yang cukup besar lah dari berbagai elemen, tapi kita sebutnya supaya bahasanya juga enak didengar, sekali lagi nggak terlalu politis, maka disebut sebagai kegiatan yang kita namakan sebagai Festival Menyala. Bentuk kegiatannya sebenarnya ya ini adalah konsolidasi dari berbagai elemen. Ada relawan di situ, ada simpatisan di situ, ada berbagai sebut saja dari partai juga ada, kemudian beberapa dari teman-teman yang bantu selama ini. Tentunya kayaknya nggak adil kalau mereka nggak kita ajak ngobrol, tapi ngajak ngobrolnya bareng-bareng bisa sampai 15.000 orang. Nah itu diperlukan tempat, yaitu diselenggarakan di Jakarta International Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur. Tempatnya bagus, dibagi jadi 2 tempat, yaitu ada yang di outdoor siang sampai sore, ada yang di indoor. Yang di dalam ini dikhususkan buat acara yang tadi konsolidasi akbar tadi yang di dalam. Sementara yang di luar itu kita sediakan buat teman-teman yang mau mampir, mau melihat berbagai hiburan. Ada kuliner, ada kesenian daerah tradisi ya. Kemudian juga ada teman-teman dari misalnya dari Jamrud juga ada di situ, dan banyak sekali pengisi acaranya. Tujuannya apa? Yaitu tadi kita politik happy lah. Ya, sudah cukup lelah kita berapa kali ada pilkada di Jakarta itu berakhir dengan sebut saja suatu hal yang kurang baik. Kita share buat teman-teman yang masih muda-muda ini. Oleh karena itu khusus pilkada kali ini, Mas Bram dan Bandul selalu menyampaikan bahwa ayo kita yang asik-asik aja ya, kita yang slow-slow saja. Nah, maka dasar dari itu semua kita membuat acara yang kita kasih label sebagai Festival Menyala. Ya. Nah, rangkaian acaranya sebenarnya tujuannya adalah membangun kekompakan yang sudah ada selama kampanye sampai dengan hari ini. Membangun kesolidan teman-teman yang berjuang baik di lapangan, di udara, di darat, semuanya bersatu padu. Nah, kumpulnya di mana? Kalau kumpul secara sporadis sudah sering, tapi kumpul bareng-bareng pertama kali di kampanye akbar yang baru besok pada tanggal 3 November hari Minggu itu. Kira-kira seperti itu. Detail acaranya mungkin seksi acara yang akan menjelaskan sedikit Mbak April. Saya kasih waktu, silakan. Ya, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Untuk detail acara sendiri, seperti yang tadi sudah di-spill dikit sama Mas Jo. Besok intinya tuh di dalam area Velodrome kita akan membangun kekuatan konsolidasi, di mana di sanalah kita dapat melihat bagaimana kerja kami selama ini sebagai tim pemenangan, bagaimana kesolidan kami selama ini dalam memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Untuk di luar, kami menyediakan kegembiraan untuk masyarakat sekitar juga ya Mas ya. Untuk masyarakat sekitar juga yang mungkin ingin merasakan bareng sama kita nih bergembira. Nanti di sana kita bisa karaoke bareng sama siapa? Om Leo. Sama Om Leo, terus sama Pasming Bes. Ada Om Leo, ada Pasming Bes. Nanti juga ada Jamrud. Terus ada 3 pemuda berbahaya, terus yang dan 3-3-nya datang ya? Ya, yang 3 yang berbahaya itu datang semua gitu. Jadi kita ingin menyuguhkan kebahagiaan itu semua untuk masyarakat sekitar yang hendak ikut bergembira bersama kami. Jadi intinya acara itu semua bisa dihadiri oleh siapa saja yang ingin hadir. Selain ada selain ada hiburan, konser, kita juga menyediakan festival kuliner. Di sana teman-teman bisa mencicipi, menikmati hidangan khas Jakarta, hidangan khas Jawa Timur, Jawa Barat, pokoknya hidangan khas Indonesia ada semua di sana.
Jadi yang penasaran buat teman-teman semua bisa hadir di acara kami besok Festival Menyala tanggal 3 November mulai pukul 12.30 sampai pukul 17.30. Ya. Jadi satu harian itu ya kita akan mengadakan festival menyala dan ada artis-artisnya juga tadi udah di-spill beberapa. Lengkapnya ada siapa lagi sih Mas? Tadi kayak masih banyak ya? Ada Happy Asmara juga. Ada Happy Asmara. Ada Iwake juga. Ada Iwaki, ada Mas Anang. Mas Anang Hermansyah turun gunung. Kemudian juga ada Once Michael. Oke. Nah, ini yang sebelah nih Once kalau nggak disebut. Iya, Ya, ada Once Michael juga. Oke, dan pasti tentu akan dihadiri juga oleh Mas Pram dan juga Oh, Bang pasti, Dul ya. ya. Nanti ada Mas Denny Campur juga ada. Iya, ada Cak Lontong tentunya, ada Cing Abdel, ada juga Kang Denny Chandra, Ya. ada Mas Akbar, Improvindo, ada Mosidik Improvindo. dan teman-teman. Jadi banyak banget komika-komika senior yang juga akan kita hadir. Oke, jadi teman-teman kampanye Akbar pertama Mas Pram Bang Dul kita akan kemas dalam sebuah kemasan acara yang menarik. Mungkin politiknya tidak begitu terlihat, tapi yang terlihat adalah bagaimana kegembiraan politik yang gembira yang memang Mas Pram dan juga Bang Dul selalu sampaikan ke kami semua, ke kita. Jadi seperti itulah nanti gambaran pertama kali kampanye Akbar Mas Pram Bang Dul adalah festival menyala. Gitu. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan media semua tentang acara tanggal 3 nanti. Kita buka 3 penanya pertama ya. Yang di depan satu dulu, nanti langsung dijawab dengan yang berikutnya. Sam, boleh tolong. Selamat sore, saya Diah dari Voido.id. Ingin bertanya kepada Pak Mas Jo. Ini kan bisa dibilang kampanye Akbar pertama Mas Pram dan Bang Dul ya. Apa alasan memilih venue di Velodrome? Karena kita tahu kan saat ini sedang ada pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Nah itu apakah sudah ada koordinasi dengan pihak Dishubkah atau Ditlantas mengenai lalu lintas di sana agar tidak mengganggu masyarakat juga? Lalu yang kedua, pertanyaan saya yang kedua itu untuk kampanye Akbar kedua kan karena dibatasi oleh KPU DKI 2 kali sampai selama masa kampanye. Apakah sudah ada rencana untuk menyelenggarakan kampanye Akbar kedua, lokasinya di mana dan apakah akan mengambil opsi venue JIS mengingat Mas Pram ini kan beberapa kali menyanjung JIS ini sebagai stadion yang bagus, mewah gitu seperti itu. Mungkin itu dulu Mas. Iya, oke, thank you. Ciri khas kita adalah setiap kali melakukan kegiatan kita tidak lepas dari semua perizinan, harus lengkap dulu. Jadi kalau pertanyaan soal perizinan jelas itu sudah clear. Ya, kita sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang memang harus berkoordinasi, itu yang pertama. Yang berikutnya kenapa ngambil tempat di Velodrome? Ya, tadinya kita mau ngambil tempat misalnya di pantai, tapi itu kan susah, panas ya. Jadi itu adalah di situ saja gitu. Tempatnya asik, bagus dan menurut saya aksesnya bisa dari berbagai tempat. Selain juga masalah lokasi ya, Jakarta Timur emang tempatnya kan dari analisa kita kan memang kita perlu banyak ngasih ukuran di Jakarta Timur karena di sana penduduknya lumayan padat. Itu yang kedua. Berikutnya adalah soal kampanye Akbar yang kedua ya. Itu tanggal 23. Tempatnya kejutan nanti ya kita sampaikan, tapi yang jelas lebih asik lagi kira-kira gitu. JIS menjadi opsi ya? Iya, salah satunya JIS jadi opsi. Salah satunya. Oke, berikutnya dari ini belakang. Saya Santi dari pinusi.com mau nanya Pak, ini maaf mungkin saya telat ya. Nanti konsep acaranya seperti apa sih? Apakah memang targetnya milenial atau mungkin memang separuh-separuh? Kemudian untuk kan tadi kalau nggak salah ada stand UMKM ya, itu ada berapa dan apakah itu standnya itu memang anggota milenial dalam artian yang sudah tergabung di sini atau yang umum di luar dari itu juga bisa ikutan sehingga merasakan hype-nya Rano dan Pak Pram. Terima kasih. Ya Mbak, jadi kalau untuk siapakah acara ini ditujukan, kami mempersembahkan acara ini untuk seluruh kalangan, mulai dari usia muda sampai dengan yang senior.
senior ya. sampai yang senior, karena kita juga mengusung kesenian Jawa, tradisional Jawa seperti campur sari, terus juga ada reog gitu. Kita juga berharap anak-anak yang muda-muda ini, Gen Z-nya juga pada akhirnya nanti mencintai juga nih kesenian-kesenian yang dicintai oleh senior-seniornya. Jadi nggak cuma pas Minbes ya. Nah, tapi jadi kita mengkolaborasi, mungkin secara keseluruhan genre ya Mbak, usia kita gabungkan di sini untuk UMKM. Siapakah yang bisa menikmati? Balik lagi seluruh peserta umum bisa menikmati. Kami sudah menyediakan sekitar 60 sampai 65 tenda UMKM dengan kursi yang lumayan banyak gitu. Jadi siapapun yang datang lebih dulu dan berkesempatan untuk menikmati sajian-sajian tersebut bisa tanpa syarat lah bisa menikmatinya gitu Mbak. Jadi potongan ya Mbak? Iya. Potongan apa enggak? Gitu, ya karena kita ingin bergembira bersama ya, jadi ya kita suguhkanlah sebagai tuan rumah, kami menyiapkan suguhan untuk para tamu seperti itu. Kalau nggak geretongan murah meriah lah ya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oke, boleh silakan. Yang pertama Bu Mega sama Ketum Parpol diundang apa enggak? Terus yang kedua, kenapa pemilihan katanya itu festival bukan konsolidasi atau kampanye? Terima kasih. Monggo Pak Ketua. Oh iya siap. Tentu semua kita undang. Tapi apakah beliau-beliau nanti sempat semuanya itu nanti lain soal. Tapi bahwa kita kalau bikin kegiatan itu kita undang semuanya. Kira-kira seperti itu. Karena acaranya juga cuma acara kita konsolidasi, ngobrol, kemudian ada wejangan mungkin dari para senior dan juga tentu saja ada kata-kata yang kita tunggu-tunggu dari Mas Pram dan Bang Dul juga. Kemudian juga ada simulasi pencoblosan, kemudian juga ada misalnya nanti semacam penguatan visi misi dari berbagai pihak yang ikut andil di acara ini. Tapi kalau bicara soal undangannya, ya semua kita undang, Mas. Kita biasa seperti itu. Ya apa namanya festival menyala? Iya, Pertanyaan kedua. bukan kampanye atau Bukan kampanye akbar, konsolidasi. Tadi di depan sudah saya sampaikan, kita mencoba bukan mendowngrade tapi menghaluskan situasi ini biar tidak terlalu politis, karena banyak anak muda yang apolitis mungkin, jadi lebih baik walaupun isinya juga sama atau nggak pengaruh juga, lebih baik kita buat acaranya daripada konsolidasi akbar. Kesannya serem banget kan, kesannya formil banget, apalagi kalau kopdar, wah itu anak motor nanti. Maka kita pilih festival supaya terjemahan dari bahwa pilkada harus jadi pesta demokrasi masyarakat kita semua itu benar-benar ada gitu. Jadi bukan sekedar heboh soal ada isu bagi ini, ada heboh soal isu siapa menikahi siapa. Kita nggak ngurus kayak gitu. Kita lebih baik udahlah kita asik-asik aja. Kita makan bareng, kita lihat, kita karaokean massal, ya ada karaokean massal. Kalau kita rindu dengan desa, dengan daerah, nanti ada campur sari, ada gambang kromong, ada juga reog Ponorogo. Yang mau ngereog silahkan ke sana kalau mau ngereog. Dan ini acaranya memang acara have fun, sepenuhnya have fun, kira-kira seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman? Atau lagi? Ya udah boleh. Minta konfirmasi, kampanye akbar kedua itu tanggal 23. Iya, betul. Nah, di tanggal 23 ini juga berbarengan dengan kampanye akbar kedua dari Pak RK dan Suswono. Iya. Nah, itu bagaimana koordinasinya? Ya apa, yang penting ya bareng di satu tempat. Kalau satu tempat nanti kopdar dong. Jadi yang penting kita tempatnya aja beda. Maka belum kita spill tempatnya di mana. Itu juga berkenaan dengan karena bareng itu tadi. Ya, ada lagi? Udah? Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Kita ketemu lagi besok dan di tanggal 3 kita ramaikan bareng-bareng. Kita undang semuanya, gratis, murah meriah. Kita bisa seru-seruan bareng di sana. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.